Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Nani Liviana, dengan NIM 202153081. Saya dari kelas B dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi pelayanan posyandu balita untuk monitoring berbasis web dengan studi kasus posyandu di Waras 1 Desa Tembu Pandian. Nah, sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Diana Lady Fitri MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan presentasi pada kali ini, yaitu pada ujian akhir semester pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, untuk lanjut ke sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apakah itu sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu berasal dari kata sistem dan informasi. Sistem adalah suatu set yang berasal dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang saling berhubungan, ya mereka satu sama lain untuk membentuk suatu tujuan. Untuk satu tujuan yang sama. Selanjutnya informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah. Jadi, sistem informasi merupakan sistem yang dibentuk dari beberapa komponen-komponen untuk mengolah data menjadi informasi guna memudahkan penghitungan dan efisiensi suatu pekerjaan atau kegiatan. Alasan saya mengambil studi kasus yaitu posyandu di Waras 1 di Tembu Pandian, karena di posyandu tersebut belum terjadi adanya teknologi informasi. Nah, padahal saat ini, sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Sehingga penting sekali apabila dalam kegiatan posyandu itu terjadinya penggunaan penerapan teknik informasi berupa informasi berbasis web. Nah, karena tanpa adanya teknologi informasi berbasis web di posyandu di Waras 1 di Satu Pandian tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya penulisan, yaitu pencatatan pengolahan data secara manual dengan menggunakan kertas, ballpoint, dan tulisan yang mengakibatkan kesalahan data, kehilangan data, proses laporan pengiriman yang terlambat, dan evaluasi untuk perkembangan dan perkembangan balita yang terlambat. Oleh sebab itu, maka dengan adanya sistem inovasi pelayanan posyandu berbasis web ini akan dapat memudahkan pihak kader dan pihak yang terkait lainnya di posyandu di Waras tersebut untuk memudahkan proses pencatatan, pengolahan data dari bayi atau balita, sehingga proses evaluasi dan penelaporan bisa terlaksana dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke analisa permasalahan. Analisa permasalahan yang pertama, yaitu ketidakhadiran pencatatan data bayi dan balita yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, teknologi informasi yang kurang mendukung. Yang ketiga, evaluasi pemantauan gizi terhadap perkembangan dan perkembangan bayi dan balita yang lambat. Yang keempat, menyerang laporan hasil kegiatan posyandu kepada puskesmas kesehatan tidak tepat waktu. Yang kelima, kurangnya edukasi informasi tentang monitoring berbasis web terhadap kader posyandu. Nah, jadi dari permasalahan yang tadi, mulai pencatatan secara manual, ini mengidentifikasi identifikasi beberapa masalah yang muncul. Ya, mengenai yang pertama yaitu tidak efektifnya catatan data bayi dan balita yang masih dilakukan secara manual. Efektifan tersebut yang datanya manual itu sangat berpengaruh terhadap evaluasi dan monitoring pada kegiatan posyandu, tentunya untuk perkembangan bayi dan balita. Nah, proses pencatatan yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tulis tangan, kertas, nah sehingga menyebabkan kehilangan data atau kesalahan dalam memasukkan data. Nah, misalnya terjadinya data anak A. Anak A ini tinggi badannya itu 70 cm dan berat badannya 10 kilo.
Nah, akan tetapi karena proses pencetak secara manual dan mungkin masih harus mencari dari lembar satu ke lembar yang lainnya, sehingga menyebabkan kesalahan data. Nah, sehingga kesalahan data yaitu dari data yang A ke A, nah malah kebalik di data ke B. Nah, jadi prosesnya seperti itu, penyitaan kesalahan data, kehilangan data, menunjukkan mengolah data pun akan terlambat. Seperti itu, kesulitan. Karena tidak adanya penggunaan teknologi informasi berbasis informasi basis yang mampu memudahkan para kader untuk melakukan pengisian data dari bayi dan balita. Yang kedua, teknologi informasi yang kurang mendukung. Nah, tidak adanya penerapan teknologi informasi yang kurang mendukung, ya tidak ada penggunaan teknologi informasi di Posyandu Uniwara 1 itu menyebabkan terjadinya evaluasi dan monitoring bayi dan balita itu terlambat. Padahal evaluasi dan monitoring untuk pertumbuhan dan perkembangan balita itu sangat penting, utamanya pada uh, perubahan gizi bayi dan balita seperti itu. Karena tidak adanya penerapan penggunaan teknologi, misalnya adanya komputer ataupun laptop itu juga kita bisa membuat mereka informasi, tapi ternyata di Posyandu Negara satu sendiri itu tidak ada, sehingga menyebabkan data-data tersebut serta dievaluasi ya karena terlambat, laporan juga terlambat gitu. Terus yang ketiga, mengevaluasi pemantauan gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita yang lambat. Jadi proses evaluasi pemantauan gizi itu terhadap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita itu sangat penting dan sangat ya bagi bayi dan balita, utamanya pada kegiatan posyandu. Jadi kegiatan posyandu itu sangat membantu bayi dan balita dalam mendapatkan tambahan nutrisi yang baik seperti PMT, vitamin A, vitamin B, dan sebagainya. Nah, akan tetapi, ternyata tanpa adanya teknologi informasi di Federasi Negara sendiri itu terjadinya kelambatan. Nah, proses pembuatan laporannya terlambat. Jadi waktu evaluasinya misalnya pada bulan ini, terjadi evaluasi pada bulan ini tanggal sekian. Dan Februari misalnya tanggal 25. Akan tetapi karena proses terlambat terjadinya evaluasi, maka akan jadi ke tanggal-tanggal berikutnya. Nah, itu yang menyebabkan evaluasi pembuahan gizi anak itu terlambat. Padahal itu sangat penting. Apakah itu stunting, apakah anak itu kurang gizi buruk, dan sebagainya. Nah, dalam evaluasi pemantauan itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Terus yang keempat, ada pelanggaran laporan hasil bagian posyandu kepada puskesmas yang melihat kesehatan tidak tepat waktu. Nah, dari pencatatan, karena pencatatannya yang masih manual, berupa kertas membaik, sehingga dalam pembuatan laporan itu dalam mengelola data juga terjadi keterlambatan, tidak tepat waktu ya, yang tadi ya, misalnya laporan tanggal sekian, nah, ternyata terlambat karena proses kehilangan data atau dan kesalahan data dan sebagainya, sehingga menyebabkan prosesnya pengirimannya terlambat untuk pihak kesehatan. Padahal itu sangat berpengaruh kepada evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan bayi dan balita. Karena tidak adanya penggunaan telekonferensi, sistem seperti itu. Yang kelima, kurangnya edukasi informasi tentang monitoring berbasis web terhadap karya posyandu. Nah, edukasi sistem informasi berbasis web terhadap posyandu itu sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi dari posyandu. Akan tetapi terjadi kesalahan. Sehingga menyebabkan kesalahan data karena bekerja secara manual, tidak adanya edukasi, ya, edukasi penggunaan sistem informasi, nah itu sangat dibutuhkan. Itu akan tanpa adanya itu, tanpa adanya edukasi, maka proses pencatatan dan pengolahan data bayi dan balita itu mengalami kekurangan, ya. Misalnya kesalahan data, kehilangan data, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak akurat. Tapi dengan adanya penggunaan teknologi informasi, nah, berbasis informasi baik itu, maka data akan menjadi lebih efisien dan lebih akurat. Selanjutnya itu ada
analisa solusi. Jadi dari permasalahan yang sudah dijelaskan ya masing-masing tadi dari efektifnya pencatatan bayi, utang, informasi mendukung, evaluasi bantuan, ya penerimaan laporan hasil kegiatan, kurangnya edukasi, hanya ada analisa solusi. Jadi analisa solusi dari semua masalah itu yaitu dalam permasalahan yang terjadi kecanduan di luar satu desa tadi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu dengan adanya penggunaan sistem berupa pengembangan suatu informasi posyandu balita berbasis web. Dengan penggunaan sistem informasi berbasis web tersebut pada posyandu, maka pihak yang terkait dengan posyandu di Mudiwara 1 di satu penelitian tersebut menjadi lebih mudah, efisien, efektif dalam proses pengolahan dan pembuatan laporan data monitoring kegiatan di posyandu Mudiwara 1 di satu penelitian. Jadi dari masalah yang ketidakefektifan, catatan yang pertama tadi itu perlu adanya penggunaan dari informasi ya sistem informasi web karena dengan penggunaan teknik informasi berbasis web ya untuk mengatasinya yang menyebabkan jadinya data aman, tidak takut kehilangan data, proses penyataannya efektif, efisien, dan lebih akurat. Terus selanjutnya yang kedua tadi kan ada penggunaan kurangnya teknologi informasi yang kurang mendukung. Nah, teknologi yang kurang efektif tadi ya, kurang mendukung tadi bisa diatasi dengan penerapan tadi sistem penggunaan sistem informasi ya. Teknologi informasi berupa sistem informasi ya berbasis web. Nah, ketika penggunaan tersebut ya dapat tersebut pada pihak kader posyandu dan pihak yang terjadi posyandu tersebut udah satu maka akan dengan mudah dan lebih efektif, lebih efisien, lebih akurat dan tersusun dengan baik. Gitu. Data-datanya tidak kehilangan data dan lebih mengalami kemajuan. Sekarang kan juga zaman perkembangan yang modern kan. Terus selain yang ketiga tadi ada ini ya laporan ya evaluasi gizi ya. Nah sehingga dalam proses ini evaluasinya gizi dengan penggunaan ini ya teknologi informasi yaitu akan mendapatkan ya evaluasinya cepat dievaluasi, cepat dipantau gizinya, terus anaknya bagaimana dan cepat ditanggapi. Apabila anak itu sakit maka ditanggapi dengan baik. Nah, dan sebaiknya stunting atau apa, jadi tahu dan ditanggapi dan dihadapi untuk kesehatannya yang baik. Proses evaluasi gizi yang baik akan cepat dipantau, akan cepat dievaluasi. Gitu, dengan adanya penerapan inovasi karena datanya lengkap, datanya akurat, benar, sesuai dengan baik, efisien, gitu, efektif. Nah, terus tadi ada yang lupa sama juga ya, yaitu pengiriman laporan singkat ya dengan penggunaan sistem informasi dan berbasis web, maka laporan tersebut akan tepat waktu ya diberikan kepada puskesmas dan kesehatan tepat waktu ya untuk menerapkan untuk evaluasi ke status gizi ya. Terus kurangi edukasi. Nah, ada edukasi ini harus dilakukan dengan adanya penerapan ya dengan menerapkan generasi web. Misalnya edukasinya untuk kalian posyandu ini sangat penting dengan misalnya mengenal video di YouTube, namanya tutorial di YouTube atau face to face langsung, jadi pihak kesehatan dan para kader itu langsung dengan cara pihak kader posyandu itu diberikan undangan yang di dalamnya itu berisi tentang sosialisasi penerapan ya sistem informasi web untuk kegiatan posyandu seperti itu, sehingga dengan penerapan teknologi informasi berbasis web ini memudahkan pihak kader dalam mengelola data untuk evaluasi dan monitoring kegiatan posyandu pada pertumbuhan balita bayi ya. Oke. Selanjutnya objek yang digunakan. Nah, jadi pada penelitian kali ini mengambil studi kasus ya, studi kasus di posyandu ya, mengambil tema tentang kesehatan ya, yaitu dengan studi kasus di posyandu. Nah, posyandunya di mana ya? Posyandu di Mudiwara 1 yang berlokasi di Tunggu Pandian ya, tepatnya di RW 1 Dukuh Pandian, Kecamatan Lamsari, Kabupaten Jepara.
Nah, sarana dan prasarana di Posyandu pada saat ini ya ada beberapa instrumen seperti timbangan, obat-obatan, vitamin, dan sebagainya. Kemudian, yang akan diteliti pada kali ini yaitu pencatatan mengenai data bayi dan balita, teknologi berupa informasi dan macam informasi, laporan kegiatan posyandu, monitoring gizi data bayi dan balita, dan gaya posyandu di Posyandu Ngudi Waras 1 Desa Tumbuh Bandian. Gitu. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu 1. Metode observasi, 2. Metode interview, 3. Metode literatur. Metode observasi. Jadi metode observasi kali ini yaitu dengan mengamati, metode dengan mengamati secara langsung kegiatan keposyandu yang dilakukan di Posyandu di Waras 1 di saat pengabdian. Nah, sehingga mendapatkan sebuah data ya yang digunakan untuk merancangkan sistem informasi berbasis web ya di Posyandu. Lalu ada observasinya mengerti secara langsung ya proses yang terjadi kegiatan di Posyandu di Waras tersebut. Terus yang kedua ada metode interview, itu metode wawancara. Jadi mewawancarai ya pihak ada Posyandu, lalu bidan puskesmas, ibu dari bayi dan balita, dan pihak-pihak yang terkait di dalam Posyandu di mana tersebut sehingga mendapatkan suatu data, mendapatkan suatu informasi yang digunakan dalam proses perancangan integrasi berbasis web Posyandu tersebut. Terus ada metode literatur. Nah, selain dari mata dan wawancara juga menggunakan dengan literatur, yaitu metode yang dengan membaca, menemukan, mencari di buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang penelitian mengenai sistem informasi berbasis web Posyandu. Oke. Selanjutnya yaitu ada FOD, Flow of Document. Ya, sistem yang berjalan di Posyandu Ngudi Waras 1. Oke, kita besarkan supaya kelihatan. Ya. Mohon maaf kalau misalnya PC-nya tidak jelas ya, kurang jelas. Nah, sistem di Posyandu di Waras 1 Desa Tumbuh Pandian. Nah, pada bagian-bagiannya ya, itu ada ibu dan bayi atau balita, kadar posyandu, dan bidan puskesmas. Nah, simbol-simbol yang digunakan di sini itu ada simbol terminator digunakan untuk mengawali dan akhiri ya suatu kegiatan dalam FOD. Terus ada simbol ini ya, manualnya, proses manual, simbol decision, keputusan, dan simbol dokumen. Nah, dokumen. Terus ini ada simbol konektor ya, konektor ini itu menghubungkan dari bagian satu ke bagian yang lain ya dalam satu halaman. Gitu. Oke, kita mulai dari ibu dan bayi penderita. Jadi proses pendaftaran. Jadi yang pertama yaitu ibu dan bayi penderita ini datang ke Posyandu. Ya, terdapat keputusan decision itu apakah punya KMS atau tidak. Jika tidak, maka ibu dan bayi atau balita meminta KMS kepada kadar posyandu. Maka kadar posyandu akan menerima permintaan KMS ya, yang berupa ini, mendapatkan KMS, dokumen KMS. Selanjutnya apabila mempunyai KMS, maka ibu dan bayi atau balita ini membawa KMS. Berupa dokumen KMS ini. Dokumen tersebut, KMS tersebut kemudian diberikan kepada pihak kadar posyandu, yaitu KMS. Ya, selanjutnya setelah tadi mendapatkan KMS ya tentang pendaftaran ya, hanya pihak kadar posyandu akan menimbang berat badan bayi atau balita. Kemudian pihak kadar posyandu akan mengukur tinggi badan bayi atau balita. Kemudian akan mengisi data di KMS ya. Setelah penimbangan dan pengukuran rasnya tadi akan mengisi data di KMS sehingga mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasil dokumen yaitu KMS yang telah terisi.
Dari dokumen tersebut dan PS telah terisi akan diberikan kepada bidan puskesmas. Nah, dan bidan puskesmas menerima dokumennya PMS yang telah terisi dari kader posyandu. Kemudian setelah melakukan pengisian data di KMS memberikannya kepada bidan kader, maka kader kepada ya bidan puskesmas, maka kader posyandu akan melakukan penyuluhan kepada ibu dan bayi atau balita. Ya, ibu, bayi, dan atau balita menerima penyuluhan dari kader posyandu. Kemudian, setelah menerima penyuluhan, maka ibu, bayi, dan balita ini akan pergi ke bidan puskesmas untuk pelayanan kesehatan. Nah, untuk pelayanan kesehatan, maka ini terjadinya menggunakan dihubungkan dengan konektor ya, dengan konektor angka 1. Nah, maka ini bidan puskesmas ini ya, akan melakukan pelayanan kesehatan kepada ibu dan bayi atau balita. Tetapi terlebih dahulu, nah bidan puskesmas ini akan melihat KMS yang berasal dari dokumen KMS yang telah terisi yang diberikan oleh pihak kader posyandu. Nah, karena dari data bayi atau balitanya tersebut. Kemudian bidan puskesmas ini melakukan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi atau balita. Nah, sehingga setelah melakukan pelayanan kesehatan, akan menghasilkan dokumen yaitu PMS yang telah terisi. Dokumen tersebut akan diberikan kepada ibu dan bayi atau balita. Nah, sehingga dihubungkan dengan konektor ini A2. Nah, konektor tersebut akan kembali terhubung ke angka ini. Karena ibu dan bayi atau balita akan menerima KMS yang telah terisi. Kemudian, ibu dan bayi atau balita ini pergi ke kader posyandu untuk pemberian PMT Kemudian, kader posyandu ini memberikan PMT kepada ibu, bayi, dan balita berupa PMT memberikan makanan tambahan. Maka ibu, bayi, dan balita ini akan menerima PMT dan menyimpannya sesuai tanggalnya tanggal bulan kegiatan posyandu bulan ini dengan arsip ini simbolnya. Kemudian, setelah pemberian PMT, maka kader posyandu ini akan membuat laporan kegiatan posyandu. Setelah membuat laporan kegiatan posyandu setelah selesai tadi, maka akan menghasilkan dokumen laporan kegiatan posyandu. Laporan kegiatan posyandu tersebut akan diberikan kepada bagian bidan puskesmas. Nah, bidan puskesmas menerima laporan kegiatan posyandu tersebut dan akan disimpannya sebagai arsip untuk nantinya akan diberikan kepada bidan kesehatan untuk melakukan proses evaluasi pemantauan gizi terhadap bayi atau balita dan selesai. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya FOD sistem yang akan diusulkan di posyandu Mudik Para 1 ya. Yang akan diusulkan di posyandu Mudik Para 1. Nah, maaf ini kecilan. Misalkan kelihatan ya. Oke. Bagian-bagiannya yaitu ibu dan bayi atau balita, kemudian kader posyandu, kemudian ada bidan puskesmas, kemudian ada pihak kesehatan. Simbol-simbolnya yaitu dapat simbol terminator untuk memulai dan mengakhiri dari kegiatan FOD ini. Terus simbol ini personal, decision keputusan, dokumen, konektor penghubung antar dari bagian-bagian tapi berarti satu halaman, simbol arsip, C, kronologi sampai tanggalnya. Terus ada simbol proses secara terkomputerisasi, secara komunikasi. Terus ada juga simbol storage, penyimpanan. Kita mulai dari ibu dan bayi atau balita. Jadi,
Untuk proses pendaftaran ya, jadi ibu dan bayi atau balita ini datang ke posyandu sehingga menghasilkan keputusan yaitu apakah punya KMS atau tidak. Nah, jika tidak, maka ibu dan bayi atau balita ini meminta KMS kepada Kantor Posyandu. Kakak dan Posyandu menerima permintaan KMS. Nah, ini berupa ya menghasilkan memberikan ya dokumen KMS ini. Kemudian, apabila mempunyai, maka ibu dan bayi atau balita ini membawa KMS, ya, berupa dokumen KMS, kemudian dokumen tersebut akan diberikan kepada Kadar Posyandu. Maka Kadar Posyandu akan menerima KMS dari ibu dan bayi atau balita. Pas pendaftaran ya tadi, maka kadar posyandu ini akan menimbang berat badan bayi atau balita, kemudian akan mengukur tinggi badan bayi atau balita, kemudian akan mengisi data DKMS. Selanjutnya, dia akan menghasilkan ya setelah mengisi data KMS itu akan menghasilkan data KMS yang telah terisi. Nah, data KMS yang telah terisi tersebut kemudian akan diberikan kepada bidan puskesmas. Maka bidan puskesmas ini akan menerima KMS yang telah terisi dokumen ya. Nah, selanjutnya setelah Kadar Posyandu mengisi data di KMS dan memberikannya kepada bidan puskesmas, maka Kadar Posyandu akan melakukan penyuluhan kepada ibu dan bayi atau balita. Ibu dan bayi atau balita akan melakukan penyuluhannya, menerima penyuluhan dari Kadar Posyandu. Kemudian ibu, bayi dan balita selama mendapatkan penyuluhan ya akan pergi ke bidan puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian pada di bidan puskesmas ini ya akan melakukan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi atau balita. Nah, akan tetapi terlebih dahulu, bidan puskesmas ini akan melihat KMS dari data bayi atau balita tersebut dari KMS yang telah diberikan oleh pihak Kadar Posyandu ya, dari KMS yang telah terisi. Nah, selanjutnya akan melakukan pelayanan kesehatan. Nah, dari melakukan pelayanan kesehatan tersebut akan menghasilkan dokumen KMS yang telah terisi. Nah, KMS yang telah terisi tersebut akan diberikan kembali kepada ibu dan bayi atau balita. Kemudian, setelah menerima KMS yang telah terisi ya, ibu bayi dan balita menerima KMS, maka ibu dan bayi dan balita pergi ke Kadar Posyandu untuk pemberian PMT ya. Selanjutnya, pihak Kadar Posyandu ini akan memberikan PMT kepada ibu dan bayi atau balita berupa PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, ibu dan bayi dan PMT akan menerima PMT tersebut ya sesuai tanggalnya sesuai bulan ini di kegiatan posyandu. Nah, maka disimpannya sebagai ini ya kronologikal arsip. Kemudian setelah pihak Kadar memberikan PMT ya, kegiatan posyandu itu selesai, maka pihak Kadar Posyandu ini akan memasukkan data bayi atau balita ke dalam sistem. Ya, maka akan terlebih dahulu pihak Kadar Posyandu akan memasukkan data bayi atau balita dengan komputer. Nah, prosesnya ini manual. Nah, selanjutnya pihak Kadar Posyandu ya akan mengakses alamat web Posyandu. Kemudian ya login ke web Posyandu. Kemudian prosesnya lagi memasukkan username dan password ya dari Kadar adminnya. Kemudian Kadar masuk menu registrasi bayi atau balita. Kemudian akan melakukan input registrasi bayi atau balita. Kemudian kemudian dari menginputkan data registrasi bayi atau balita ini menghasilkan sebuah data atau dokumen ya, yaitu tentang data bayi atau balita. Apakah ya ada identitas data bayi atau balita apa tidak? Nah, jika ada ya, maka dokumen data bayi atau balita tersebut akan tersimpan di database, penyimpanan di sistem.
Apabila belum ada ya, maka terlebih dahulu kadar posyandu menginputkan identitas data bayi atau balita, sehingga menghasilkan dokumen data bayi atau balita yang kemudian akan disimpan oleh sistem, kesimpan ke sistem ya. Nah, dari identitas tersebut ya, maka selanjutnya pihak kadar posyandu ini akan mengisi data registrasi bayi atau balita, kemudian akan mengisi data timbangan berat badan bayi atau balita, kemudian akan mengisi data pengukuran tinggi badan bayi atau balita, kemudian mengisi data laporan imunisasi dan pemberian vitamin bayi atau balita, kemudian akan menyimpan data registrasi bayi atau balita. Nah, sehingga dari penyimpanan tersebut akan menghasilkan dokumen itu hasil status gizi bayi dan balita dan data status gizi bayi atau balita. Nah, dokumen hasil status gizi bayi dan balita akan disimpan oleh sistem. Ya, masih sama disimpan oleh sistem di pihak kadar posyandu. Selanjutnya, data yang menyimpan dokumen ini ya, data status gizi bayi atau balita akan diberikan kepada bidan puskesmas. Maaf, akan diberikan kepada diinformasikan ya kepada pihak kadar posyandu. Maaf, pihak kesehatan saya maksud. Nah, pihak kesehatan. Ini ya pihak kesehatan. Maka pihak kesehatan ini akan menerima data status gizi bayi atau balita dari sistem yang sudah dimasukkan oleh kadar posyandu. Kemudian pihak kesehatan akan mengakses alamat web posyandu, kemudian akan membuka dan memilih nama posyandu ya dari pihak kesehatan. Posyandu ini berarti namanya posyandu siapa, apa namanya, Udiwara 1, Udiwara 2, maka yang dipilih adalah posyandu Udiwara 1. Selanjutnya, pihak kesehatan ini akan mengevaluasi status gizi bayi atau balita. Nah, maka akan menghasilkan dokumen yaitu laporan status gizi bayi atau balita. Kemudian dari laporan tersebut akan menjadikan proses yaitu mengevaluasi bayi dan balita mengevaluasi kegiatan posyandu bayi atau balita sehingga menghasilkan dokumen laporan kegiatan posyandu bayi atau balita. Laporan tersebut, kemudian akan diberikan kepada bidan puskesmas. Ya, bidan puskesmas akan menerima laporan kegiatan posyandu bayi atau balita tersebut dan menyimpannya sebagai arsip sesuai tanggalnya ya, kronologinya. Nah, dari laporan tersebut nantinya akan diberikan informasi ya. Jika nantinya akan diinformasikan kepada posyandu tentang evaluasi gizinya, pertemuan perkembangan anak, dan selesai. Oke. Oke ya, flow of document ya, sistem minuskan lagi. Selanjutnya ini ada diagram konteks atau dia sistem yang berjalan di posyandu Udiwara 1 ya, yang berjalan. Oke. Yang pertama yaitu ibu dan bayi atau balita, data dari KMS bulan yang lalu ya, yang datang itu untuk pendaftaran ya, membawanya tadi. Nah, maka di sistem ini akan masukkan ke sistem. Nah akan disimpan di sistem dan maka ini sistem akan memberikan informasi data KMS pada bulan lalu kepada kadar posyandu. Nah, untuk pada bulan ini ya, maka kadar posyandu ini melakukan pendaftaran ya, maka memasukkan data daftar posyandu ya ke sistem. Ya, maka ibu dan bayi atau balita ini mendapatkan informasi daftar posyandu dari sistem. Selanjutnya, setelah pendaftaran ada penimbangan. Nah, dan pengukuran. Kadar posyandu akan memasukkan data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan bayi atau balita ke sistem. Nah, sistem akan memberikan informasi penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan kepada ibu dan bayi atau balita.
Selanjutnya, yaitu dari posyandu akan mengisi KMS. Ya, akan mengisi KMS ya. Maka dari mengisi KMS tersebut, menghasilkan nih. Maka dari posyandu memasukkan data KMS yang terisi ya dan data penyuluhan sama penyuluhan ke sistem. Nah, di sistem ini maka akan memberikan informasi penyuluhan kepada ibu dan bayi atau balita dan memberikan informasi data KMS yang terisi kepada bidan puskesmas. Selanjutnya, kader posyandu ya ini akan memberikan ya ini memasukkan ya data kegiatan posyandu pada bulan ini ke sistem. Maka sistem akan memberikan data layanan kesehatan kepada bidan puskesmas. Nah, selanjutnya bidan puskesmas ya. Oh, mohon maaf. Di sistem ya. Jadi dari kader posyandu memasukkan data kegiatan posyandu pada bulan ini. Mohon maaf sebelum data ini terjadi, maka bidan puskesmas mendahului. Nah, bidan puskesmas akan memasukkan data pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan, ya sudah tadi penyuluhan ke sistem. Kemudian, sistem akan memberikan informasi pelayanan kesehatan dan data KMS pada bulan ini kepada ibu dan bayi atau balita. Nah, kemudian setelah kegiatan posyandu selesai, ya maka akan membuatkan laporan. Jadi kader posyandu akan memasukkan data kegiatan posyandu bulan ini ke sistem. Nah, sehingga sistem jadi sistem kan setelah itu menyimpan dan sistem akan memberikan laporan kegiatan posyandu ke bidan puskesmas. Selanjutnya ada data flow of document, data flow of diagram. Nah, flow diagram dari ini ya, sistem informasi posyandu ya, sistem informasi posyandu itu ini ya. Ada prosesnya, bisa ada sistemnya yaitu input pendaftaran, input data 5 dan ukur, input KMS penyuluhan, input data pelayanan kesehatan, setelah laporan kegiatan posyandu. Oke. Yang pertama yaitu input pendaftaran. Jadi, ibu dan bayi atau balita ini memasukkan data KMS lalu ke sistem. Kemudian di sistem akan memberikan info data KMS pada bulan lalu ke kader posyandu. Selanjutnya, kader posyandu akan memasukkan data daftar posyandu untuk bulan ini ke sistem. Kemudian sistem akan memberikan informasi daftar posyandu pada ibu dan bayi atau balita. Selanjutnya, itu yang kedua yaitu input data timbang dan ukur. Nah, input data timbang dan ukur membutuhkan informasi data daftar ya, pendaftaran di penyimpanan storage ya dari input pendaftaran. Jadi input daftar ini menyimpan di data storage ya, yaitu daftar. Nah, maka untuk input data penimbangan dan pengukuran bayi dan balita itu membutuhkan ini penyimpanan daftar ini. Nah, kader posyandu akan memasukkan data timbang dan ukur ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memberikan informasi timbang dan ukur kepada ibu dan bayi atau balita. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ada input KMS dan penyuluhan. Sebelumnya ya, input data timbang dan ukur ini akan menyimpan ya data storage itu timbang dan ukur. Ya. Selanjutnya yaitu input KMS dan penyuluhan ya. Yang ketiga, input KMS dan penyuluhan. Input KMS dan penyuluhan membutuhkan data
dari penimbangan dan ukur, ya, dari sistem yang kedua. Nah, ini kadar posyandu ya, memasukkan data KMS dan matrisi dan penyuluhan ke sistem. Nah, maka sistem akan memberikan informasi penyuluhan kepada ibu dan bayi atau balita. Dan bidan puskesmas akan menerima informasi data KMS yang telah terisi dari sistem. Nah, selanjutnya, di sistem akan menyimpan di data storage dengan nama KMS dan penyuluhan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, sistem yang keempat yaitu input data pelayanan kesehatan. Input data pelayanan kesehatan ini membutuhkan data dari sistem yang ketiga, ya, penyimpan data storage yaitu KMS dan penyuluhan. Nah, maka yang selanjutnya yaitu bidan puskesmas ya akan memasukkan data pelayanan kesehatan ke dalam sistem. Kemudian sistem akan berikan informasi pelayanan kesehatan dan KMS kepada ibu dan bayi atau balita. Sehingga dari sistem tersebut akan menyimpan yaitu di storage pelayanan kesehatan. Oke. Selanjutnya yaitu proses yang kelima, ya sistem yang kelima yaitu ini yang kelima. Yang kelima yaitu olah laporan kegiatan posyandu. Nah, olah laporan kegiatan posyandu memerlukan data dari penyimpanan storage yang dari sistem keempat, yaitu pelayanan kesehatan. Nah, jadi kadar posyandu ya memasukkan data kegiatan posyandu ya pada bulan ini ke sistem. Nah, maka sistem memberikan laporan kegiatan posyandu pada bulan ini kepada bidan puskesmas. Ya, untuk selanjutnya nanti akan ya, diinformasikan, ya diberikan kepada pihak kesehatan. Selanjutnya di proses olah laporan ini akan menyimpan di penyimpanan storage, yaitu laporan kegiatan posyandu. Seperti itu. Jadi di sini ini terdapat ya ada simbol-simbol referensi ICD, data flow, ya semua proses ini ya. Oke, simbol sistemnya ini. Oke, selanjutnya ini sama dengan yang ada di perbedaannya adalah jika di CD ini, konteks diagram ini itu belum ada yang namanya penyimpanannya. Akan tetapi, penyimpanan atau storage di FD ini sudah ada penyimpanannya, yaitu storage. Oke, selanjutnya ada HIPO. Oke, HIPO dari sistem informasi posyandu yaitu ada ini ya proses yang pertama sistemnya itu ada 0, itu sistem informasi posyandu balita. Maka dari sistem informasi ini menjadi sub-subsistem. Nah, yang pertama yaitu input pendaftaran, yang kedua input data timbang dan ukur, yang ketiga yaitu input data KMS dan penyuluhan, yang keempat yaitu input data penyuluhan, dan yang kelima itu olah laporan kegiatan posyandu. Seperti ya, gimana? Oke, kemudian selanjutnya yaitu saya mau sedikit ada desain input. Ini desain input. Jadi desain input sendiri itu sangat dibutuhkan ya, atau desainnya, nah desain aplikasinya sangat dibutuhkan di posyandu di waras 1. Nah, dengan adanya penerapan aplikasi, penerapan informasi berbasis web di posyandu di waras 1 akan dapat memudahkan
proses pencatatan, pengolahan data, dan evaluasi yang memonitoring ya, posyandu terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, sehingga tidak takut kehilangan data, lebih efektif, efisien, akurat, dan tersusun dengan baik. Untuk desain berikutnya, itu ada halaman pertama, halaman wajib, yang kedua halaman menu utama, yang ketiga halaman menu user, yang keempat halaman data user, yang kelima halaman data bayi dan balita, kemudian yang keenam ada halaman data petugas, yang ketujuh ada halaman data imunisasi, yang ke-8 ada halaman menu user, yang ke-9 ada halaman data kadar profil kader ya, yang ke-10 ada halaman info. Untuk yang pertama, ini halaman login. Ya, bisa saya masukkan ke misalkan supaya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, di halaman menu login ini ya, user ini dapat masuk ke halaman web. Nah, halaman web. Nah, penggunaan gaya penulisan, gaya dialog pada menu ini itu user ya, ketika user masuk ke halaman, maaf login ya. Gitu. Maaf ini ya. Nah, penggunaan gaya dialog ini itu ketika user memasukkan username dan password ya ke sini untuk masuk ke halaman web. Nah, jadi pada halaman login ini digunakan oleh user untuk masuk ke program ini, ke sistem ini ya. Dan penggunaan gaya dialognya itu dengan memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman web. Kan juga sudah mempunyai akun. Oke. Selanjutnya itu ada menu utama, halaman menu utama. Halaman menu utama ini ya berisi mengenai fitur-fitur atau menu-menu ya, icon-icon untuk masuk ke menu-menu berikutnya, ke fitur-fitur berikutnya. Nah, untuk mengakses atau menyebutkan data-data dari bayi atau balita dan data-data posyandu di waras 1 ya. Nah, penggunaan gaya dialog ini, menu ini ketika user ya mengklik ya setelah masuk maka akan muncul halaman utama ini ketika user mengklik menu yang ada di sini untuk masuk ke halaman selanjutnya. Ada data kader, info ya, anggotanya ini. Sebagai halaman pertama, utama. Terus selanjutnya ada menu user. Ini ada menu user. Di menu user sendiri berisi tentang data-data ya yang akan dipilih oleh user ketika menginputkan, mengakses, memasukkan data dari bayi atau balita. Nah, misalkan ini ada data tentang user, balita, petugas, imunisasi, data vitamin, ya, data kader, data profil, data info, ya, halaman info. Nah, ini pada menu user ini ya, berisi tentang fitur-fitur ya, fitur-fitur menu-menu apabila user ingin mengakses atau menyentuh data dari balita. Nah, pada menu ini ya, gaya dialog menu ini itu ketika user mengklik data yang tadi di menu utama yaitu, nah, dan mengklik bagian data kader di menu utama seperti itu untuk masuk ke halaman selanjutnya mengakses ya. Terus sebelahnya tadi ada data user. Data user ya berisi tentang ini
nama user, ID user, ya, username, ya, nama user, dan user. Nah, data user ini, ya, pengguna ini bisa dan aksi, ya. Nah, dia menu pada dialog ini yaitu dengan mengklik, ya, mengklik tadi data user, ya, nama data user di pada bagian halaman menu user. Nah, di sini ya, dari user ini, user dapat mengedit, menghapus, ya, menambahkan. Nah, di sini untuk mengedit, dan di sini untuk menghapus, dan di sini untuk menambahkan. Ini namanya. Selanjutnya, ya, yang disimpan di sistem, ya, ada data bayi balita. Nah, di sini user dapat ini, ya, berikan nama, kelamin, usia, umur, timbang, ukur, berisi tentang itu, ya. Terus aksi, di sini user bisa menghapus, bisa mengedit, menambahkan. Dengan gaya dialognya mengeklik data bayi dan balita pada menu user. Nah, itu mengakses mainkan data bayi dan balita. Terus yang kedua ada data imunisasi, ya, sama juga berisi tentang nama dan imunisasi. Terus aksi, nah di sini user dapat mengedit, menghapus, menambahkan data imunisasi. Gaya dialognya sama, yaitu dengan mengeklik data imunisasi pada menu user. Oke, selanjutnya data vitamin, berisi tentang nama, vitamin, ID, hasil. Di sini user dapat mengedit dan menghapus, ya, menambahkan, dan gaya bentuknya ini dialognya yaitu user mengklik nama, ya, data vitamin di menu user, ya, seperti ini. Selanjutnya ada nilainya yaitu profil, ya, dan profil kader, ya, dari data kader. Nah, di sini berisi tentang nama, email, status, jabatan, kami, dan aksi. Nah, di sini user dapat mengedit, menghapus, menambahkan data profil kader. Di sini profil kader ini, ya, menu gaya dialognya yaitu dengan mengklik data kader, ya, kemudian profil kader pada menu user. Selanjutnya ada data informasi. Nah, data informasi pada pasien ini berisi data balita, informasinya, juga imunisasi, dan juga vitamin, ya, seluruhnya. Dengan cara penggunaan gaya dialog pada menu ini yaitu dengan mengklik, ya, pada menu halaman info di menu user. Lagi. Nah, selanjutnya ada desain output di posyandu 501, ya. Jadi setelah desain output, ya, keluaran, maka ada perancangan desain output. Nah, desain output ini, ya, ini ada laporan data register bayi dan balita, kemudian ada data ini dan data imunisasi. Ini ada laporan data, ya, register bayi dan balita. Jadi berisi tentang nama bayi dan nama bayi, tanggal lahir, berat badan, waktu lahirnya, jumlah lahir, dan keterangannya. Setelah dia meninggal apabila tidak maka kasih strip aja kosong. Nah, di mana lokasinya, ya, di sini, ya. Nama-namanya itu laporan datanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian ada lagi, maaf, ini laporan data imunisasi, ya, laporan data imunisasi. Nah, jadi ini berisi tentang nama dan bayi, tanggal lahir, ya, jenis-jenis imunisasi yang dilakukan oleh bayi, dan tanggalnya kapan. Seperti itu. Ini ada yang dilakukan, ada yang belum, seperti itu. Terus ada peran berat badan. Nah, ini berisi nama dan tanggal bayi, tanggal lahir, berat badan, dan bulannya.
Nanti per kilonya ini menaik berapa per kilo, seperti itu setiap bulannya. Jadi Juli sampai dengan Desember. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.